Selamat Ya, malam, Dr. Ikrar. selamat malam Bapak John. Sekali lagi, terima kasih untuk memberi webinar ini. Dan untuk pemirsa Kabari yang tidak kenal Dr. Ikrar adalah seorang dokter yang sekarang riset di UC Irvine dan Ya, spesialisasi adalah neurologist dan juga cardiologist. Ya, cardio jadi jantung sama nerve system. Apa ya bahasa Indonesia? eh, sistem saraf. Sistem syaraf, betul. Oke. Hari ini ada um, seminar webinar yang cukup judulnya bagus tentang sleep apnea. Dan bahasa Indonesia apa itu sleep apnea, Dokter Kera? Eh, tidur tidur yang mengalami gangguan napas, tidak bisa bernapas sambil tidur. Tidak, jadi napasnya stop kelihatannya gitu kan. Iya. Beberapa detik gitu ya. Kebetulan saya juga ada sleep apnea. Oh, Jadi begitu. saya ingin sekali mengetahui lebih dalam ilmu terkini. Oke, silakan Dokter Kera. Oke, baik hadirin sekalian. Saya akan menyampaikan tentang sleep apnea, yaitu gangguan tidur, sleep apnea dan akibatnya. Jadi gangguan tidur yang akibat sleep apnea ini juga punya akibat macam-macam ya. Nah, untuk pemirsa Kabari, baik yang berada di Indonesia maupun yang ada di Amerika atau di berbagai belahan dunia lain, saya sangat gembira bisa memberikan webinar pada malam hari ini waktu California yang saya beri judul Gangguan Tidur, Sleep Apnea, dan Akibatnya. Mudah-mudahan nanti informasi ini bisa menjadi hal yang menarik yang bisa membantu hadirin sekalian, masyarakat pada umumnya, yang apalagi baik diri sendiri maupun keluarga yang menderita gangguan ini. Nah, untuk jelasnya saya ingin berbagi apa yang kita sebut dengan PowerPoint sehingga hadirin bisa menyaksikannya. Saya akan share saya punya screen. Nah, saya kira sudah kelihatan ya Bapak John ya? Betul, udah kelihatan. Ya. Jadi sleep apnea ini adalah suatu gangguan tidur yang diakibatkan karena apa yang kita sebut dengan gangguan pernapasan. Jadi penyebab orang tidak bisa tidur atau yang disebut dengan insomnia itu macam-macam penyebabnya. Pertama, bisa karena insomnia karena faktor apa yang kita sebut dengan gangguan sistem saraf, di mana ada faktor terlalu excited, di mana orang tersebut tidak bisa tidur. Misalnya, orang yang mungkin punya masalah, kalau dia punya masalah kan susah tidur, karena dia mikirin masalahnya terus. Apalagi dalam keadaan cemas, stres, dan sebagainya. Juga, insomnia bisa diakibatkan karena faktor lain, misalnya meminum makanan-makanan ataupun obat-obatan yang memberikan rasa perangsang, misalnya ekstasi ya. Kalau habis minum itu orang susah tidur. Atau misalnya ada sebagian orang karena minum kopi yang berlebihan juga merasakan susah tidur. Nah, tapi yang malam ini yang saya mau jelaskan lebih panjang lebar adalah gangguan tidur karena adanya gangguan napas. Jadi selain faktor hormonal, orang tidak bisa tidur, juga faktor makanan, faktor obat-obatan, juga karena faktor pernapasan. Nah, jadi gangguan tidur atau sleep apnea dan akibatnya ini saya kira termasuk materi webinar yang mungkin bisa bermanfaat besar bagi hadirin sekalian. Ya, jadi mungkin ada di antara hadirin bisa mendengarkan lagi kasih jalan mobil gitu, terus dengarkan ini, atau di perjalanan di macet Jakarta ataupun mungkin di radio. Ini saya kira disiarkan juga dan nanti akan ada kopinya ya, artinya recordingnya atau rekamannya. Jadi hadirin tinggal masuk ke website Kabari dan bisa mendapatkan informasi terkini mengenai gangguan tidur dan sleep apnea. Jadi sleep apnea itu adalah suatu gangguan di mana karena dia tertidur, karena ada gangguan pada sistem saluran napasnya, maka
Sistem saluran napas itu dia akan menaruh ke belakang dan akhirnya menghambat saluran napas sehingga dia bisa tiba-tiba terbangun dan berkali-kali, dan ini kan sangat mengganggu. Dan akibatnya masih macam-macam, bisa menyebabkan orang gagal napas dan sebagainya, dan bisa berakibat fatal, bisa orang meninggal ya. Jadi sekali lagi jangan dipandang enteng atau dipandang remeh gangguan tidur yang diakibatkan karena sleep apnea tersebut. Nah, untuk jelasnya hadirin, saya akan lanjut kepada PowerPoint yang kedua. Tentu pemirsa berpikir ya, apa itu sleep apnea? Yaitu gangguan tidur yang merupakan gangguan atau kelainan yang ditandai dengan reduksi bahkan penghentian napas selama tidur. Kenapa bisa terjadi? Orang selama tidur kok bisa-bisa tiba-tiba tidak bisa bernapas? Nanti akan ada gambar-gambar berikut saya jelaskan ya. Itu karena terjadi reduksi. Kenapa reduksi? Karena jalan napasnya terhambat oleh saluran napas. Kenapa saluran napasnya terhambat? Bisa jadi karena pada saat orang tidur semuanya kan jadi lemas, termasuk sistem otot-otot tersentuh. Sehingga karena berat, maka kita ingat bahwa ada yang disebut dengan bagian napas di belakang itu dia akan menekan saluran napas bagian atas. Pada saat kita menelan itu kan ada terjadi kayak persilangan ya, ada saluran yang masuk ke dalam saluran cerna pada saat kita makan, tapi bagian depan justru di situ kayak persimpangan jalan, itu ada juga yang masuk ke saluran napas. Nah, pada saat orang tertidur, karena dia tidur, maka biasanya otot-otot di bagian itu lemas sehingga bagian belakang lidah dan napas itu jatuh ke bawah dan akhirnya menekan saluran napas. Nanti sebentar saya perlihatkan gambarnya. Kejadian ini umum terjadi pada orang dewasa dan sangat jarang terjadi pada anak-anak. Jadi, walaupun pada anak-anak juga ada ya kasusnya sleep apnea, tapi pada umumnya itu terjadi pada orang dewasa, apalagi orang yang biasanya usia lanjut di atas 60 tahun. Biasanya kondisi ini berhubungan dengan pengalaman penyakit seseorang. Misalnya, selama periode apnea terjadi penurunan atau penghentian pernapasan secara tiba-tiba selama 10 detik atau lebih. Bayangin tiba-tiba pernah rasain bagaimana orang menyelam sampai 10 detik. Tidak ada napas, kan kurang lebih begitu yang dirasakan oleh sleep apnea. Jadi pada saat dia tertidur, masuk tidur nyenyak, tiba-tiba saluran napasnya terlambat lagi, dia terbangun. Kemudian tertidur lagi, terhambat, terbangun lagi. Bisa dibayangin berkali-kali kayak gitu. Kan tersiksa ya. Dan kalau 1-2 hari nggak apa-apa, tapi bayangin kalau dia selama hidupnya seperti itu. Sangat mengganggu tentunya. Nah, jika penghentian pernapasan sepenuhnya atau waktu kurang dari 25% napas normal, yang berlangsung selama 10 detik atau lebih, maka berdampak penurunan, apa yang terjadi penurunan? Penurunan oksigen tubuh kita. Sehingga oksigen di dalam darah akan menurun. Dan kalau oksigen di dalam darah menurun, mengurangi transfer oksigen ke dalam darah. Nah, kalau itu terjadi kan banyak gangguan-gangguan lain metabolik. Apa itu? Misalnya sianosis, atau kekurangan oksigen, terus saturasi oksigen tubuh menurun, dan akhirnya penyakit-penyakit efek samping lain akan datang. Karena awalnya penyebabnya karena sleep apnea. Karena sleep apnea penyebabnya karena faktor saluran napas yang menghambat. Saya ada punya pasien, bahkan ada pasien dari Jakarta sering berkomunikasi tentang saya tentang ini. Ya tidak perlu disebutkan orangnya, karena itu kan rahasia, tetapi dia termasuk mengatakan sangat tersiksa dengan kondisi itu. Jadi hadirin sekalian, sebentar selain saya jelaskan faktor penyebabnya, saya akan jelaskan juga gambar-gambarnya, juga saya akan jelaskan bagaimana mengantisipasinya. Nah, Anda bisa melihat ya, biasanya orang yang sleep apnea itu ngorok. Saya kira hampir semua orang ngorok kalau dalam tidur yang terlalu nyenyak ya. Tapi ngoroknya ini besar sekali. Sehingga kadang pasangan hidupnya merasa terganggu. Biasa istrinya atau suaminya merasa, kok saya jadi tidak bisa tidur juga karena pendamping saya ini ngoroknya luar biasa besarnya. Itu ciri pertama. Kenapa? Karena ada gerakan napas dan gerakan suara yang dari dalam itu keluar masuk sehingga suaranya sangat besar. Kok, 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 kok. Jadi bukan nanti setelah itu terhambat, tak, dia terbangun lagi. Sementara pasangannya juga jadi tidak bisa tidur, bukan hanya dianya. Kenapa? Iya kan?
suara. Ini lihat gambar contoh, ilustrasi ya. Itu suaranya norok luar biasa. Gangguan tidur ini sangat bermasalah. Dan ingat, pasien-pasien ini bukan hanya pasien yang kurang banyak duitnya, tapi banyak orang-orang kaya bahkan yang menderita seperti ini. Kenapa? Biasanya orang-orang yang berlebihan, dia gemuk dan sebagainya juga berakibat memperkuat predisposisi menjadi sleep apnea tersebut. Bahkan sleep apnea ini bisa berakibat fatal di mana terjadi gangguan pernapasan dan akhirnya jadi gangguan jantung dan orangnya meninggal tiba-tiba pada saat tertidur. Saya kira beberapa saat yang lalu, kalau nggak salah 2 tahun yang lalu atau 1 tahun yang lalu, anaknya Menteri Susi ya, yang di Florida. Kalau menurut observasi saya, dia meninggal karena sleep apnea dan diakhiri dengan gagal jantung. Itu salah satu contoh bahwa kasus ini menyebabkan bukan hanya orang tua ya, anak muda juga bisa kena karena efek sampingnya yang berbahaya. Nah, akibat gangguan tidur sleep apnea ini, itu pada khususnya ada 4 faktor penyebabnya. Pertama, karena central sleep apnea. Nah, central sleep apnea ini adalah diakibatkan karena ini sleep apnea karena sentral itu artinya sistem saraf pusatnya yang bermasalah, yang diakibatkan terkontrol ke arah sistem saluran napasnya terhambat dan akhirnya orang tidak bisa bernapas khususnya pada saat tidur. Itu yang pertama. Yang kedua, apa penyebabnya? Penyebabnya itu karena obstruksi jalan napas atau penyumbatan aliran napas. Kenapa? Seperti yang saya kemukakan sebelumnya, karena pada saat dia tertidur, dia menghadap ke atas dan agak rendah ke belakang, maka pada saat dia masuk dalam tahap tidur deep sleep yang mulai masuk nyenyak, maka relaksasi kan dia punya bagian rongga bagian belakang daripada lidahnya, lidah bagian belakang itu tang, dan akhirnya dia akan jatuh ke bawah. Kenapa jatuh ke bawah? Ya, begitulah. Akhirnya kontraksinya nggak ada, maka akhirnya dia menutup saluran nafas. Itu penyebab yang kedua. Terus yang ketiga adalah hambatan saluran nafas selama tidur diperkirakan berbagai macam faktor. Mungkin ada luka di situ, misalnya amantel dan sebagainya ya. Dan yang keempat adalah gabungan dari penyebab di atas. Bisa karena gangguan dari sistem saraf pusat di otak, terus ada hambatan pernapasan dan obstruksi pernapasan. Nah, itu lebih komplikasi lagi. Sehingga dari akibat-akibat penyebab sleep apnea ini, kita bisa belajar dalam pengobatannya atau terapinya harus mengikuti prosedur apa yang menjadi faktor pencetusnya. Saya ada pasien juga di mana saya kira penyebabnya adalah karena obstruksi saluran nafas, maka saya merekomendasikan kepadanya untuk melakukan surgery ya, untuk sistem saluran nafasnya itu di surgery dengan sel khusus, dan ternyata dia berakhir dengan sembuh sleep apnea-nya. Dia berterima kasih luar biasa. Itu kan bahagianya sebagai seorang dokter itu pada saat kita bisa membantu seperti itu, walaupun dia tidak bayar kita banyak ya, tapi itu kebahagiaan seorang dokter. Karena kita mampu mencarikan jalan keluar dari penderitaan seseorang. Nah, ini contohnya, hadirin sekalian, gambar yang saya kemukakan ini, yang di sebelah kiri ini, Anda lihat pada saat orang tertidur kan menghadap ke atas biasanya, itu oksigen itu terbuka. Nah, seharusnya yang bagian ini kan mulut. Dari mulut kan ada rongga mulut, ada lidah, terus ada penghubung di sini, ada trakea, kemudian dari belakang ada yang kita sebut dengan rongga hidung masuk ke dalam saluran nafas dan dia ke depan. Sehingga di sini kan ada kayak silang gitu. Makanan dari mulut masuk ke sini dan keluar ke sini ya. Tapi kan pada saat orang tidur nggak makan ya. Terus pada saat udara kan dia harusnya di belakang gini dan dia ke atas. Nah, pada saat mengalami obstruksi karena sleep apnea, Anda bisa lihat apa yang berbeda. Ini lihat batas antara langit-langit atas dan dengan hidung, dia akhirnya terjatuh ke belakang, dan ini tentunya kan menghambat. Mulutnya tertutup, terus ini tapi akhirnya udara masuk, keluar lagi kan, terhambat. Sangat lihat, sangat kentara penyebabnya. Sehingga terjadi blok saluran napas karena dari sendiri. Nah, sehingga akhirnya udara keluar,
kembali dan tidak masuk, sehingga saturasi oksigen ataupun udara yang mengandung asam berkurang, dan akhirnya terjadi orang itu terbangun kembali. Tapi masih bagus kalau terbangun kembali. Bisa dibayangkan kalau dia mengalami kekurangan oksigen yang besar dan akhirnya dia pingsan, dan akhirnya dia tidak bisa melakukan tindakan kembali untuk terbangun, dan akhirnya kan bisa meninggal kan. Ya, kalau kita lihat otopsi orang-orang yang mengalami sleep apnea, terus lihat paru-parunya persis sama orang yang penyebabnya karena tenggelam, mengalami cyanosis dan sebagainya. Itu artinya faktor penyebab utamanya adalah udara. Nah, kenapa faktor bagian ini yang saya perlihatkan ini bisa jatuh ke belakang, sementara orang normal tidak? Pertama, bisa karena kan di sini ada sistem saraf yang bekerja ya. Kalau sistem sarafnya mengalami suatu sistem yang berbahaya sehingga dia tidak ini, maka dia mengalami relaksasi yang tak terkontrol dan akhirnya jatuh ke belakang gini dan menghambat. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ada pernah cicatrix atau luka di sini. Iya kan? Yang ketiga, keempat itu gabungan. Bisa ada gangguan saraf pusat yang menstimulasi ataupun yang merangsang daerah ini untuk bisa tetap naik ke atas, kan gitu, dan akhirnya terjadi hambatan seperti itu. Nah, bagaimana gejalanya? Saya sudah perlihatkan akibat penyebabnya ya. Nah, logika berikutnya tentu bagaimana gejalanya? Biasanya, pasien dengan gangguan tidur ini memperlihatkan gejala klinis berupa gangguan berkonsentrasi dan gangguan berpikir. Orang yang mengalami sleep apnea karena tidurnya kurang nyenyak, oksigennya kurang, di mana itu juga sangat dibutuhkan sistem saraf, maka dalam kehidupan sehari-harinya dia tidak mudah berkonsentrasi, susah berkonsentrasi, susah sekali, dan kelihatan selalu pucat dan hidup unhappy gitu ya. Bisa dibayangin kalau orang kurang tidur terus selamanya, kan susah kan? Itu gejala pertama. Hal ini banyak penyebab kecelakaan di tempat kerja dan saat mengemudi. Kenapa? Karena dia kurang berkonsentrasi, sehingga pada saat dia nyupir atau apa kan macam-macam aja bisa terjadi. Apalagi kalau pekerjaannya pekerjaan berat ya, itu bisa terjadi, atau dia supir dan sebagainya. Kecelakaan bisa terjadi, risikonya sangat tinggi. Kemudian apalagi demikian pula kantuk di siang hari. Siang hari dia susah, bisa dibayangin karena malamnya kurang tidur dia mengantuk. Kedua, kelelahan. Gejala yang lain sakit kepala. Terus biasanya, apalagi kalau bos yang mengalami gangguannya, suka marah, lekas marah, insomnia, dan berkurangnya daya ingat dan perhatian terhadap gejala umum lainnya berhubungan dengan sleep apnea itu perlu kita tekankan. Tapi itu ciri-ciri yang ini. Jadi kalau misalnya biasanya karena ada ngorok dan sebagainya, kalau orang sudah berpasangan kan biasa pasangannya protes ya. Pasien-pasien yang datang kami gitu sama keluarganya, istrinya biasanya atau suaminya, istriku begini terlalu ini, atau suamiku lagi begini ya. Itu kan itu bagusnya, tapi itu ketahuan cepat kan. Bayangin, tapi kalau dia sendiri di kamar, gak ada yang dengar dan sebagainya. Beginilah akibat yang tadi. Siang hari mengantuk terus, kelelahan, sakit kepala, lekas marah, insomnia dan sebagainya. Dan itu sangat mengganggu. Nah, kalau setelah lihat ini gambar ilustrasinya, ini sekedar ilustrasi yang saya ambil dari gambar ya. Nah, dia sangat tersiksa. Jadi orang biasanya pada saat capek dan sebagainya itu kan enak. Hal yang paling nikmat itu adalah kalau ingin tidur. Tapi bagi orang yang mengalami sleep apnea adalah sangat tersiksa. Sepertinya ke kondisi tubuhnya ingin tidur, tapi dia tidak bisa tertidur. Kan itu sangat menyiksa. Jadi trauma lagi, ada trauma psikis, fisik, ada juga psikis atau kejiwaannya. Dan itu bisa berakibat macam-macam lagi. Aspek unstable emotion dan sebagainya bisa muncul karena faktor itu. Ya, seperti lihat ini dia mau tidur, dia ngantuk, dan sebagainya. Ya kurang lebih begitu ilustrasinya ya. Jadi hadirin pemirsa Kabari, webinar sekalian sudah ngerti apa ininya, penyebabnya dan sebagainya. Nah, sekarang saya masuk cara penanggulangannya. Nah, dewasa ini, faktor-faktor yang menyebabkan sleep apnea atau gangguan saluran napas pada saat tidur, itu tentunya bisa disembuhkan. Jadi, penyakit itu bisa disembuhkan.
disembuhkannya bisa dengan appliance, dengan obat-obatan tertentu, lewat sistem tidur yang tepat. Bahkan kalau dia mengalami obstruksi biasanya dikasih dengan saturasi oksigen, sambil dia tidur dipasang oksigen di mulutnya dan di hidungnya, atau yang lain lewat jalan operasi. Nah, kalau lewat cara oral, ada beberapa obat-obat tertentu yang bisa memperbaiki sistem relaksasi itu. Artinya, pertama, diberikan obat tidur, tetapi tetap biasanya diberikan juga suatu nasihat dengan memberikan oksigen. Jadi dia oksigen dengan tidur. Yang kedua, biasanya posisi tidur tidak boleh terlalu terlentang, kayak lurus begitu. Biasanya agak ditinggikan bagian badan. Biasanya di rumah sakit kan ada tempat tidur khusus ya, jadi pasien itu bisa naik sedikit. Kenapa? Dengan faktor seperti itu biasanya mekanik dan gravitasi, dia punya sistem bagian belakangnya tidak langsung jatuh ke belakang, dia jatuh ke bawah aja, sehingga masih ada saluran napas yang terbuka, sehingga oksigen masih bisa masuk. Kemudian yang ketiga, saya kira di beberapa center-center sleep apnea terapi itu banyak yang bisa diobatin. Saya kira seharusnya di Indonesia juga sudah ada ya. Ini biasanya ditangani sama dokter THT bekerja sama dengan dokter ahli neurologi dan bekerja sama juga dengan bedah sistem pernapasan atau pulmonologis. Bagaimana caranya? Itu tergantung faktor penyebabnya. Kalau dia diakibatkan karena sistem saraf pusat, maka dokter ahli neurologis sangat dominan proses membantunya. Kalau dia hanya sekedar sistem saluran napasnya yang terganggu, makanya bisa dokter pulmonologis dan dokter THT atau telinga, hidung, dan tenggorokan itu bisa membantu dengan baik dengan membarukan insisi di bagian tertentu. Sehingga dia punya sistem sirkulasi udara yang ada di dalam saluran napas bagian belakang itu bisa terbuka dengan baik. Ya tentu dengan teknik khusus, tidak sembarangan orang bisa lakukan ya. Itu ada spesifik, karena ini juga akan bermanifestasi dalam konteks bagaimana proses menelan makanan tidak mengalami gangguan, karena kalau bukan ahlinya berbahaya ya. Terus yang ketiga adalah biasanya perlu dapat tips yang lain, yaitu perlu perhatian orang-orang sekelilingnya. Itu beberapa tips atau cara penanggulangan yang sampai sekarang telah dilakukan. Kalau ditanya di Amerika center mana yang bisa lakukan, saya kira ada beberapa pusat, Mayo Clinic, UC Irvine bisa melakukan di bagian sleep therapy ya. Kemudian di Stanford itu juga ada spesifik penanggulangan pengobatan penyakit sleep apnea spesifik ya. Saya kira di UC San Francisco juga ada. Nah, jadi yang jelas yang paling penting bagi seorang dokter yang menangani itu adalah mengetahui faktor penyebabnya. Apakah karena sistem saraf sentral, apakah sistem karena saluran napasnya yang mengalami obstruksi, atau yang ketiga gabungan, atau ada faktor lain. Itu perlunya kalau ada yang menderita seperti ini, jangan dipandang enteng, datang ke dokter, terus dokter akan mengobservasi dan memberikan treatment yang tepat sesuai faktor penyebabnya. Jadi demikian pengantar webinar ini tentang sleep apnea dan gangguan tidur serta akibatnya. Mudah-mudahan hadirin sekalian bisa berbahagia mendapatkannya, dan kalau mau bertanya berbagai hal bisa ngikutin Twitter saya atau Facebook saya, Taruna Ikrar. Anda bisa juga menanyakan lewat email. Ya, saya kira ini terkonek ke Kabari Group ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat kuliah lewat online kali ini dan bisa bermanfaat banyak bagi masyarakat banyak. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak John sebagai host webinar. Terima kasih. Dr. Ikrar, terima kasih. Pertanyaan pertama adalah bagaimana sukses kalau operasi jaw-nya ya, bahasa Indonesia apa itu jaw? Karena mereka jaw-nya jadi dia lidahnya ditarik atau apa ya,
sehingga penapasannya obstruksinya lebih hilang gitu. Iya. Sistem pengobatan seperti ini, Bapak John, ini sudah menjadi sistem pengobatan yang protokol tetapnya sudah diakui ya. Caranya yaitu apa yang dengan muscle dental up itu ditarik ke belakang dengan ada spesifikasi diikat tersendiri ya kan, diikat sehingga sudah diperkirakan, sudah dihitung dengan baik pada saat dia tertidur tidak jatuh ke belakang. Yang seperti yang saya gambar sebelumnya, yang saya cerita ini. Iya, tapi ini saya udah pernah ya, di mana saya punya operasi adalah kasih semacam skru di depan, terus lidahnya ditarik ke depan. Okay? Itu satu. Tapi ada juga operasi yang lebih major, di mana mereka akan break the jaw, untuk supaya obstruksinya hilang. Itu yang lebih major, itu bisa katanya kalau habis operasi itu bakal jadi kurus karena susah makan ya sehabis operasi. Tapi katanya itu agak lebih mungkin pilihan yang terakhir gitu ya. Nah, menurut Dokter Ikrar, yang seandainya pakai CPAP, ya CPAP jadi mesin buat pernapasan, atau dental appliance ya, kalau tidak bisa, bagaimana kesuksesan dari kalau meja operasi di mana jaw-nya itu dipatahkan gitu? Begini Bapak John ya, dokter sebelum melakukan tindakan dia selalu mencari apa yang risiko paling kecil dan apa yang manfaat terbesar. Itu dalam istilah kita disebut dengan cost and benefit treatment. Itu ada berbagai kelemahan-kelemahan, tapi ada juga kelebihan-kelebihan tiap sistemnya. Nah, kalau yang normal dalam artian not major surgery, itu sebaiknya kita pasang aja semacam connect khusus sehingga dia pada saat tidur sistem napasnya tidak terganggu, pada saat makan juga tidak terganggu. Karena dua halnya penting kan, oksigen itu penting, makanan itu juga penting ya. Walaupun pada saat jaw-nya dipakai major surgery, dipatahkan atau dipakai ada spell khusus di sini, tetapi itu sekali lagi punya risiko yang lain, di mana ada risiko kalau ada side effect dari surgery itu bisa mengalami hambatan pada saat makan, dan itu juga berbahaya karena akan mengalami kekurangan zat-zat yang dibutuhkan. Jadi tergantung case-nya Bapak John. Keputusan mana yang paling baik tergantung case-nya. Kalau misalnya penyebabnya hanya karena sistem ovule-nya yang mengalami gangguan, saya kira sudah cukup ini saja yang dikasih fiksasi sehingga dia tidak jatuh ke belakang pada saat tidur. Saya kira itu sudah cukup. Tapi itu nggak bisa dipotong ya? Bagian situ supaya harus diingat Bapak John, ini ada juga fungsinya. Apa fungsinya? Ini adalah fungsinya adalah suatu sistem relax. Kalau ini dipotong tiba-tiba, maka ini akan loose sehingga makanan yang masuk ini turun nanti ke sini, dia bisa langsung masuk ke saluran napas. Dan itu bisa membuat orang tersedak dan akhirnya bisa meninggal karena makanan. Jadi ini jangan dianggap kecil ya. Karena kelihatannya, tetapi fungsinya sangat vital. Pernah dengar juga kan beberapa orang kadang meninggal karena choking ya. Itu karena ada hambatan di daerah sininya. Dan sehingga pada saat dia makan ini terbuka dan ini juga terbuka, dia masuk ke dalam. Ini kan persimpangan segi empat, kayak misalnya kayak jalan lampu merah gitu. Jadi pada saat ada makanan masuk, ini dia nutup ke atas, terus yang bagian jok belakang ini menutup ke depan, ya kan, sehingga makanan jalan turun ke bawah. Setelah itu makanan hilang, dia refleks lagi, ini terbuka,
saluran makan yang tertutup. Begitu kan ringannya kayak klepnya open and close, dan itu sangat penting. Sehingga ini nggak bisa langsung dipotong aja. Kalau langsung dipotong saja mungkin udaranya ya, tapi gimana dengan faktor pada saat dia makan? Oke, baik. Jadi, Terus ada pertanyaan lagi. saya mau jelaskan satu lagi. Oh ya, silakan. Kalau penyebabnya adalah karena faktor sistem saraf pusatnya, sehingga ini tidak bekerja dengan baik, maka mungkin sistem simpatik dan parasimpatik dari yang mengontrol ini mungkin perlu dilakukan rekonstruksi. Nah, biasa di situ ahli bedah saraf berperan. Maka gangguan sleep apnea untuk surgery-nya biasanya itu multi spesialis, tidak satu dokter spesialis yang tangani, biasa gabungan. Tergantung tingkat penyebabnya ya. Itu saya tambahan penjelasannya Bapak John. Baik. Ada pertanyaan lagi. Kalau tidur pinggir ya, jadi bukan terlentang ya. Ke atas. Karena itu bisa membantu pernapasan. Jadi apakah menurut Dr. Gerard bagaimana? Benar, saya kira sangat benar ya. Pada saat orang tidur ke atas, maka kan ini dia jatuh ke belakang, maksudnya jatuh ke bawah ya, karena gravitasi, karena sistem relaksasinya, sehingga orang tersebut menjadi hambatan jalan napas. Tapi dengan miring menyamping, maka dia tidak jatuh ke belakang, tapi jatuh ke samping kan, itu saluran napas, dan itu bisa membantu. Jadi pada tahap awal, early step, saya kira cukup bagaimana sistem tidurnya itu yang diatur. Apakah dia agak ke atas begini? Tidak turun ke bawah, atau yang kedua sistem tidurnya adalah menyamping ke kiri atau ke kanan sama saja. Nah, makanya biasanya Bapak John, pada saat ada orang tidur yang ngorok, untuk mau berhentikan dia ngorok, pasangannya misalnya ngorok, rubah saja posisinya. Dari dia menghadap ke atas, dikasih posisi samping. Biasa pasangan pendampingnya itu berhenti ngorok. Atau dikasih guling aja. Dikasih guling aja, atau peluk aja gitu. Supaya dia tetap merasa disayang gitu, dan seterusnya. Gitu. Saya paling lucu itu kalau terima pasien, ada kadang pasien-pasien yang dia masuk ke ruang praktek, suami istri bertengkar di depan kita. Tapi ya begitulah indahnya pasangan hidup kan, kadang saling melengkapi. Terus kalau tidur kan bisa bagian tidur pinggir bagian kiri atau tidur pinggir bagian kanan. Tapi ada orang bilang juga kita mesti hati-hati dengan jantung kita kalau tidur pinggir. Jadi, Iya, makanya yang mana baik, apa kiri atau kanan? kalau anjuran saya kanan. Kenapa? Pada saat ke kiri kan jantung itu di sebelah kiri. Pada saat miring ke kiri, maka bagian paru-paru, hati dan sebagainya itu kan di sebelah atas ya, dia nekan ke bawah jantungnya ya. Nah, jantungnya menjadi lebih berat karena gravitasi, benar nggak? Tapi kalau menghadap ke kanan atau menyamping ke kanan, maka letak jantung berada di sebelah atas, sehingga mengurangi bebannya. Okay. Terbaik nyamping ke kanan. Terus ada juga dokter yang rekomendasi untuk potong uvula. Itu bisa dilakukan. Bisa dilakukan, sekali lagi tergantung case-nya. Oleh karena itu, tiap-tiap orang mempunyai variasi macam-macam, tiap-tiap kasus bermacam-macam, maka itulah pentingnya datang ke dokter. Boleh terangkan uvula, mungkin bahasa Indonesia lain gitu. Uvula itu adalah sistem di mana bagian belakang ini nih, di gambar ini ya, ini kan saluran napas, terus ini ovulanya. Jadi dia adalah perbatasan antara saluran napas dengan saluran cerna dari ovula. Jadi kalau pada saat Anda melihat buka mulut, terus buka mulut A gitu, di belakang itu ada yang gerak-gerak gitu, pasti tengah-tengah, itu yang disebut ovula. Itu fungsinya apa uvula? Ovula itu mempunyai fungsi sebagai tanda itu bagian dari area pernapasan, dan dia juga mempunyai fungsi dalam hal suara. Nah, jadi kalau seandainya dipotong, apakah mengganggu? Saya kira tidak sesederhana itu mengatakan harus dipotong, Bapak John. Kalau itu memang ini, karena itu bagian akhir dari saluran napas di situ. Ininya, itu kan kayak ininya, makanya fungsi ovula itu
pada saat dia begini, makanya makanan masuk dia akan bagi ke kanan dan ke kiri. Sehingga pada saat makanan masuk, dia tidak langsung terjun bebas ke saluran napas. Dia akan terpecah ke kiri ke kanan. Dan itu salah satu faktor yang mempunyai fungsi untuk mencegah terjadinya choking atau tersedak. Oke. Jadi itu ada fungsinya. Ada fungsinya. Itu membagi kan makanan masuk, cairan apa semua langsung dibagi dua kan, kiri kanan, sehingga dan cairan yang masuk itu ke samping kiri kanan langsung turun ke saluran cerna. Jadi posisi saluran di leher ini, di depan ini adalah saluran napas. Di belakangnya saluran napas itu adalah saluran cerna. Jadi makanan yang masuk ke sini kan terjadi persilangan. Nah, okula itu di tengah-tengah. Make sense, ya kan? Ya. Pada saat makan dia menyamping gini. Jadi itu ada gunanya. Kalau itu dipotong aja, mungkin bagian belakang saluran napasnya tidak terhambat. Tapi bagaimana pada saat dia makan? Oke. Iya, Terus kan? itu kan biasanya kalau tidur ya ada REM stage ya. Jadi Iya. kalau tidur biasa mungkin bisa juga besok harinya kurang segar karena REM sleep-nya tidak begitu dalam ketiduran. Coba Dokter Ikra tolong terangkan itu REM. Jadi REM itu adalah singkatan dari Rapid Eye Movement. Oke. Kenapa diukur rapid? Kecepatan gerakan, eye gerakan mata, movement. Begini ya, tidur itu ada 7 step. Dan tingkat step itu bisa dilihat dari gerakan mata. Jadi, para ilmuwan di bidang neuroscience dan khususnya pelajaran tentang tidur ya, itu ada satu publikasi kami mengenai tidur 2 tahun yang lalu tentang bagaimana tingkat kepuasan atau kenikmatan seseorang, dan itu publish di jurnal Physiology, itu termasuk jurnal yang sangat bergengsi ya. Itu rapid eye movement adalah salah satu ukuran bagi orang-orang yang melihat tidur itu untuk mengukurnya apa dia masuk pada 1, fase 2, step 3, step 4, dan seterusnya. Nah, kalau dia sudah lewati step 5, itu dia sudah masuk pada tingkat deep sleep namanya. Nah, rapid eye movement ini adalah suatu ukuran untuk melihat bagaimana gerakan mata. Kenapa? Karena mata itu bergerak-gerak mengikuti apa yang Anda pada saat mimpi ya. Itu gerakan mata bergerak-gerak. Jadi pada saat dia mimpi, deep sleep atau sleep yang sudah dalam atau tidur sudah dalam, maka biasanya pada umumnya orang masuk pada alam mimpi. Dan alam mimpinya itu bisa diukur lewat berapa gerakan-gerakannya. Dan pada umumnya tiap malam orang tidur itu bermimpi, tapi pas dia terbangun dia lupa. Nah, jadi kalau yang ditanyakan tadi rapid eye movement adalah gerakan mata berapa kali per menit yang diukuran dengan tingkat ininya, dan itu ada standarnya. Sederhananya begitu, artinya pada tingkatan pada sleep yang lebih dalam biasanya tingkat rapidnya lebih tinggi gerakan-gerakannya gitu, tapi tidak terlalu kencang. Rapidnya artinya cepat, tetapi gerakannya lebih banyak gitu, frekuensinya. Okay. Sementara pada saat orang terbangun, dia gerak-gerak tetapi lambat. Itu frekuensi hitungannya. Kalau untuk tidur ya, berapa jam sehari baiknya? Ini tergantung usia. Karena tiap usia itu mempunyai tingkatan tidur yang berbeda-beda. Pada saat bayi bahkan bisa sampai 2/3 dari sehari dia tidur. Misalnya bayi di bawah 1 tahun ya. Pada saat dia naik 2, 3, 4 tahun biasanya fase tidurnya berkurang. Jadi kalau 2/3 dari 24 jam adalah sekitar 16 jam tidurnya. Nah, pada saat dia lebih besar lagi, masa tidurnya berkurang. Biasanya tinggal sekitar 12 sampai 14 jam. Lewat dari balita biasanya tinggal 9 jam.
dan dia masuk kepada akil balik dan dewasa ya sekitar 8-7 jam, itu sudah cukup. Dan biasanya masuk usia lanjut di atas 65 tahun, orang biasanya tidurnya 3-4 jam sudah cukup. Kenapa itu? Nah, itu karena faktor sistem hormonal yang mengalami perubahan. Ada yang disebut dengan melanin kortikohormon, itu menentukan tingkat tingkat ketertiduran seseorang dan kebutuhan tidurnya. Nah, tapi dalam konteks hitungan normal atau tidaknya, ya sesuai dengan rate usia itu nggak ada masalah. Jadi walaupun misalnya orang usianya misalnya sudah 60 tahun, dia tidurnya cuma 4-5 jam, itu sudah cukup. Yang paling penting adalah ukurannya dia masuk pada deep sleep atau sleep yang dalam tadi, sehingga dia relaksasi maksimal. Oke, kalau sleep deep itu berapa jam sehari bagusnya? Saya kira 5 jam cukup ya kalau orang di atas usia. Karena frekuensi tidur itu kan kadang tidur biasanya masuk sleep dalam itu setelah 1 jam tertidur, terus itu dia kembali lagi ke tingkat atas kembali. Kan mulai dari tingkat 1 sampai tingkat 7. Mungkin dia masuk tidur sleep apnea sampai 5 atau 6, terus selesai itu beberapa jam kemudian naik lagi dia gini. Terus tertidur lagi turun gitu kan. Nah, yang paling penting dalam fase frekuensi tidur itu, dia pernah mengalami fase sampai deep sleep. Berapa kali frekuensinya nggak ada masalah. Yang penting hitungan kita, kalau usia normal misalnya sekitar 20 sampai dengan 45 sampai 50 tahun itu, kalau dia sudah bisa tidur 6-7 jam itu sudah sangat bagus. Itu REM sleep-nya kira 5 jam ya, rekomendasi. Ya, deep sleep-nya saya kira mungkin sekitar 3-4 jam. 3-4 jam. Iya. Nah, ada orang bilang katanya kalau tidur siang atau sore, itu bagus. Apakah itu betul? Nah, untuk tidur siang itu cukup dia relaksasi sebetulnya. Karena tidur siang atau tidur sejenak itu, biasanya itu kita butuhkan kan badan mengalami relaksasi. Kalau dia bisa tertidur, tidak usah sampai pada fase 5. Yang penting relaksasi mungkin sekitar 30 menit itu sudah cukup. Tidak perlu dijadikan kebiasaan sampai tidur. Kalau tidur juga terlalu ini kan biasanya pusing ya. Jadi normalnya itu paling bagus ya, dia bisa mengalami relaksasi pada saat tidur siang. Kalau orang tidur siang begini kan Bapak John, lantas dia tidak bisa terbangun masih terdengar, biasanya kan tetap segar. Yang penting dia relaksasi sejenak. Oke. Nah, makanya biasanya di tempat-tempat bos atau dokter biasanya kalau dia tidurnya suka itu biasanya kita bisa melakukan ya kadang tidur siang sejenak aja gitu, sekitar 15 menit tidak cukup kan, sekitar relaksasi badan ya. Tapi kalau tidur pada saat malam hari bagusnya ya sekitar itu tadi 6-7 jam bagi orang dewasa. Dan yang paling penting lagi kalau bisa sekitar 2-3 jam mengalami deep sleep. Oke. Kalau itu tadi Dr. Ikrar ada sebut salah satu obat adalah obat sendiri. Boleh terangkan itu? Obat sendiri? Maksudnya obat untuk sleep apnea. Oke. Obat untuk sleep apnea itu adalah biasanya paling penting adalah yang saya kemukakan tadi, yaitu kita melakukan cukup minum air. Ini tips ya, tips namanya. Yang kedua, tidur menyamping. Yang ketiga adalah ada elevasi. Pada saat tidur itu jangan terlalu ini ke bawah, tapi agak ke atas, itu tip yang lain. Tip yang ketiga adalah biasanya peran dari pendamping. Terus yang kelima biasanya untuk memasang oksigen juga kan bisa secara sendiri. Tinggal beli di apotek ya. Oksigen untuk ini biasa dikasih gitu, tapi cukup mahal biasanya. Terus yang kelima, tetap harus ada bantuan dokter, misalnya kalau mengalami betul-betul karena ada gangguan sistem, ya cukup minum kayak misalnya salbutamol atau antihistamin tertentu dan sebagainya, itu bisa dilakukan pengobatan sendiri. Kalau kasusnya masih ringan, tapi kalau sudah berat, saya anjurkan jangan obatin sendiri, datang ke dokter, karena dia akan ada ukuran-ukuran tertentu.
terpaksa peran dokter itu sangat penting. Mungkin begitu Pak Fajar. Oke, baik. Oke, saya rasa informasi cukup lengkap. Saya ingin terima kasih ke Dr. Ikrar untuk memberi webinar ini dan juga untuk Permisa Kabari. Sampai kita berjumpa lagi untuk episode kemudian bersama Dr. Ikrar. Terima kasih. Terima kasih Bapak John dan hadirin sekalian pemirsa Kabari. Enjoy in your life. Terima kasih banyak. Salam.